anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Ya, baik, puji Tuhan. Ibu juga baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Oleh karena itu, Ibu sangat berterima kasih untuk kehadiran anak-anak pada pagi ini melalui percakapan di video call untuk kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita mengawalinya dengan meminta restu dari Tuhan dengan berdoa. Dan doa ini Ibu akan memimpin doa ini sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya. Berdoa selesai. Dan Ibu mau tanya, pembelajaran kita pada hari kemarin itu tentang apa? Siapa yang tahu silahkan bicara. Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang teks ceramah. Iya, betul sekali. Ya, namun hari ini kita kembali lagi belajar lagi tentang cerpen. Pada siklus yang ketiga, kita akan belajar lagi tentang cerpen dengan materi yang masih sama. Ya. Jadi Ibu akan tayangkan materi di secara di materi PPT. Ibu akan tayangkan materinya. Ya, anak-anak silahkan simak materinya. Kita akan belajar hari ini tentang cerpen. Ya, kita belajar dengan kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar yang ada 3.9 tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dengan indikatornya, di sini terdapat indikator pada pada kompetensi dasar kita pada pagi ini, yaitu indikator yang pertama, yaitu menentukan unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur kebahasaan cerpen. Nah, yang ketiga, yaitu menentukan kaidah kebahasaan cerita pendek. Ya, dengan tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu setelah mengamati link materi yang dibagikan guru pada aplikasi WhatsApp Group melalui pembelajaran model Discovery Learning dan model STEP, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen, menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan, serta menjunjung tinggi nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya. Namun di sini kita akan membahas, lebih ditekankan untuk pembelajaran kita hari ini, kita membahas tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Kita juga membahas tentang struktur kebahasaan dari cerpen, dan kita juga membahas tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerpen. Ya. Kita lanjut ke slide yang berikut. Ya, apa yang anak-anak lihat di materi PPT ini? Ini adalah contoh dari sebuah cerpen atau cerita pendek. Di sini tentang robohnya surau kami. Ibu sudah kirim materinya di WhatsApp Group. Nanti anak-anak silahkan buka materi PPT-nya lalu dilihat di situ. Materinya di
Ibu sudah kirimkan di WhatsApp grup. Ya, kita masuk pada materinya, yaitu apa itu cerpen. Siapa yang tahu? Mungkin siapa yang tahu apa itu cerpen? Yang tahu boleh acungkan tangan. Yang tahu boleh angkat tangan atau bicara. Ya. Jadi, cerita pendek itu adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Ya. Atau kejadian. Itu disebut dengan cerita pendek. Atau cerita pendek ini ada juga bisa bercerita tentang pengalaman hidup yang dialami oleh seorang tokoh. Dia bisa menuangkan ke dalam sebuah cerita pendek. Ya, unsur-unsur intrinsik cerpen. Kita akan belajar hari ini tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Di sini ada terdapat beberapa unsur intrinsik cerpen. Yaitu di situ ada terdapat 9 unsur intrinsik cerpen. Ya, terdapat 9 di situ. Yang pertama dia tentang unsur intrinsik yang pertama itu tentang tema. Ya, betul. Yang pertama adalah tema. Tema artinya dia bercerita, dia harus sebelum dia mendapatkan sebuah tema, namun pembaca harus membaca secara keseluruhan isi cerita, baru bisa tahu temanya itu tentang apa. Begitu. Itu tema. Yang kedua adalah tentang tokoh. Ya, tokoh itu artinya orang-orang yang berperan di dalam cerpen. Yang ketiga, perwatakan. Ya, yang ketiga itu perwatakan. Perwatakan atau sifat karakter dari tokoh. Perwatakan ini ada peran antagonis, ada protagonis, dan ada tritagonis. Ya, atau peran, misalnya ada tokoh yang berperan jahat, ada tokoh yang berperan baik, ada tokoh yang juga berperan baik dan juga jahat. Begitu. Itu perwatakan. Yang ketiga itu adalah alur. Yang keempat adalah alur atau plot. Ya. Alur itu artinya dia menceritakan tentang jalannya sebuah cerita. Yang kelima, latar atau setting. Ya, di situ atau misalnya di situ ada latar tempat misalnya di sekolah, di rumah, di pasar, di Surabaya, di Bandung, di Rote, dan di mana saja. Itu artinya tempat. Latar waktu misalnya menunjukkan di situ di dalam cerita menunjukkan kejadian ini terjadi pada pukul 10 pagi. Nah, itu artinya latar waktu. Latar suasana. Latar suasana itu menceritakan tentang suasana dari cerita tersebut. Misalnya suasananya panik, suasananya gembira, suasananya baik, atau suasananya sedih. Itu disebut dengan latar suasana. Yang keenam, itu ada sudut pandang. Ya, di situ sudut pandang ada terdapat sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut